warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mewawancara sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah Dasar-Dasar Humas yang diwakili oleh saya Rizka Andriani dan rekan saya Siti Kaisyazarin. Di sini kami juga mengundang narasumber. Silakan Bapak perkenalkan diri. Ya, saya Muhaimin dari PT Bank Negara Indonesia, kantor cabang utama Tangerang. Boleh diceritakan nggak Pak background pendidikan Bapak nih? Boleh dari SMA sampai pendidikan sekarang? Ya, terima kasih. Kebetulan saya itu SMK ya. Nah, SMK di Surabaya, SMK Negeri 3 Surabaya. Nah, terus melanjut ke D3 di Universitas Negeri Surabaya, melanjut lagi S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, terus melanjutkan lagi S2-nya di Universitas Trisakti. Seperti itu, Mbak. Wah, banyak ya pendidikannya ya. Ya. Kalau boleh tahu dari SMK sampai S2 sekarang jurusannya ngambil apa aja tuh Pak? Nah, dulu waktu SMK-nya itu sebenarnya tidak linear dengan pekerjaan. Dulu di S1 di teknik mesin. Nah, SMK-nya teknik mesin, D3-nya ngambil teknik mesin lagi, S1 ngambil teknik mesin, baru S2-nya di manajemen pemasaran. Itu. Berarti jauh ya dari SMK tuh teknik ke marketing. Oh iya, ya, ya di Bank BNI itu sebenarnya tidak terlalu mengacu ke konsentrasinya, fokusnya itu tidak. Banyak dari teman-teman juga dari Pertanian Bogor, ya kan, dari bahasa Indonesia, jurusan Indonesia, ya seperti itu. Yang penting kita memahami pekerjaan kita dan ya itu dengan berjalannya pengalaman. Nah, itu Berarti background pendidikan nggak terlalu berpengaruh ya Pak? Benar sekali. Oke, baik. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nih, tolong dijelasin sejelas mungkin ya Pak, apa itu Bank BNI dan bank ini bergerak di bidang apa Pak? Ya, Bank BNI ialah Bank Negara Indonesia. Itu bank pertama di negara Indonesia, didirikan oleh kakeknya Pak Prabowo Subondo pada waktu ya Subondo. Nah, Bank BNI milik pemerintah, sahamnya di atas 60% dimiliki oleh pemerintah. Jadi inilah bank pemerintah, aset semua adalah milik negara, maksudnya bank negara gitu loh. Milik negara. Bank BNI ini bergerak di jasa keuangan, utamanya di situ. Nah, pelayanannya baik kredit, terusnya ke tabungan, dan jasa pengiriman baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, itu intinya di situ. Kalau jasa ininya, bergerak kaminya. Berarti masih nyambung nih ya, Cad. Satu lima. Oke, langsung aja di sini baik. Kita punya 10 pertanyaan ya Pak. 5 pertanyaan disebutkan oleh saya dan sisanya disebutkan oleh rekan saya. Baik, Mbak. Jadi pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak nih dalam mengartikan CTR ya, Customer Transaction Relationship Officer di perusahaan Bank BNI itu apa sih Pak? Ya, pengertian CTR ini ialah Customer Relationship Officer. Ini kita sebagai mengelola nasabah, mengelola. Nah, mengelola itu ialah menjaga nasabah agar mau nabung di Bank BNI, agar mau menempatkan dana di BNI, agar mau dia menggunakan produk BNI. Selain itu juga kita itu sebenarnya menjaga agar dia itu betah, tidak pindah ke bank lain. Nah, itu pentingnya itu di situ juga. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang relationship officer ialah
yaitu tadi eh biasanya kalau misalkan ketika nasabah ulang tahun itu dikasih ucapan ulang tahun. Kalau misalkan nasabahnya misalkan sakit, kami datang, dan biasanya kami juga sering mengirimkan atensi-atensi ya kan ketika beliau hari-hari misalkan hari pernikahannya, hari keagamaannya. Nah, seperti itu tuh Mbak. Ini menjaga hubungan baik kami terhadap customer. Nah, itu data dari kami ada memiliki data. Nah, datanya ada di database kami. Nah, itu Mbak. Berarti dengan nasabah tuh Bank BNI deket banget ya, menjaga itu ya hubungannya. Ya, harus, Mbak. Harus. Dengan persaingan ketat ini, kita harus benar-benar bisa menjaga hubungan baik dengan nasabah atau Oke. customer. Mm-mm. Kemudian strategi marketing seperti apa nih yang BNI lakukan untuk menarik minat customer atau nasabah? Ya, yaitu pertama yaitu maintenance. Maintenance itu yang tadi saya sebutkan, menjaga hubungan baik. Itu sebenarnya yang utamanya. Gitu. Nasabah akan senang atau bangga ketika kita sering sapa melalui WhatsApp, terusnya kita kirimi bunga ketika misalkan ulang tahun atau misalkan kerabat atau keluarga yang meninggal, terusnya ucapin ulang tahun, mengirimkan kue ulang tahun ketika misalkan si customer ini ulang tahun, ya kan, dan lain-lain terus berkomunikasi. Nah, inilah itu tadi saya bilang, itu customer, tugas kami customer relationship officer. Nah, itu Mbak. Oh Nah, gitu. selain itu tadi kalau bicara marketing ya, kami terus memberikan sponsor, terusnya juga baik melalui media, melalui iklan kabar ya kan, atau Instagram, media sosial, atau Facebook, atau dari IG-nya seorang pegawai ya kan. Nah, terus yaitu melalui banyak iklan-iklan yang kami berikan. Nah, selain itu juga teknologi kami, yaitu cara mudah untuk membuka rekening via digital. Sekarang itu sudah melalui digital semua. Oh nggak harus ke kantornya ya Tidak, Pak? Mbak. Membuka Iya. rekening udah bisa menggunakan mobile banking, udah bisa kan web, ya kan, dengan KTP yang sekarang sudah link ke Dukcapil. Hmm. Nah, itu hanya itu aja syarat untuk pembukaan rekening. Nah, dengan mudah seperti itu strategi marketing kami ke ke masyarakat gitu. Nih pasti masyarakat ada aja nih yang kurang puas ya dengan pelayanan Bank BNI. Terus bagaimana Bapak mengembangkan strategi marketing dengan customer atau nasabah untuk mengatasi masalah seperti itu, Pak? Ya, dari bank BNI besar ini, nama juga pelayanan, pasti ada aja yang namanya pengaduan Iya, atau kurangnya puas dalam layanan kami. betul. Nah, langkah biasa yang kami ambil ialah yang pertama yaitu eh, mengetahui dulu apa yang telah nasabah kecewakan. Terus ya kita mendekati nasabah, ya kan. Kalau via telepon ya kita telepon kembali nasabahnya, kalaupun datang ya kita eh, nasabahnya kita dengarkan apa, dan terus kita cari solusi apa yang terbaik. Seperti itu Mbak. Oke. Kemudian tadi yang Bapak bilang kan Bank BNI punya medianya ya seperti Instagram, aktif berbagi postingan di Instagram ya. Bagaimana sebuah media seperti Instagram tersebut dijadikan sebagai media marketing dalam perusahaan ini? Apa aja sih postingan yang Iya, diunggah iya. di Instagram? Ya, pastinya ya pastinya media sosial kami itu yang tadi disebutkan, baik itu Instagram, Facebook, atau Telegram, ya pasti yang dipostingkan itu iklan-iklan terkini seperti keupdatean mobile banking, cara membuka
eh, rekening dengan mudah, baik itu rekening tabungan, deposito, anak, dan cara pemesanan investasi. Oh, Nah, seputar tutorial dan ya, informasi ya, ya, Pak. ya tulisannya hadiah. Nah, penyampaian hadiah. Dan selain itu juga kami biasanya ngeblast ke setiap nomor rekening customer di blast. Nah, itu produk-produk kami yang terupdate gitu. Oke. Terus bagaimana upaya Bapak membangun citra BNI nih dengan customer atau nasabah melalui strategi marketing? Biar orang tuh tahu, oh ini Bank BNI gitu. Ya, untuk membangun citra pastinya kami melihatkan terobosan-terobosan yang terbaru, terinovasi, baik itu dari teknologi kami, yaitu tadi pelayanan digital, semua serba mudah, ya semua mudah melakukan di HP ataupun di laptop. Nah, ataupun di mana aja dan bisa melakukan transaksi di mana aja. Ini image kami, kalau kami ini sudah go internet lah. Oh, jadi Sudah semuanya serba ya, instan ya, Pak ya? ya, semua bisa dilakukan di rumah melalui itu tadi, melalui internet. Apa aja sih kayak mobil banking, phone banking, ya kan? Iya. Internet banking, phone plus dan lain-lainnya. Selain itu kami juga melayani pembukaan Digi Sales, yaitu mesin yang sudah tidak lagi teller, jadi mesin yang sudah bisa melayani apa aja itu bisa datang ke cabang, yaitu seperti pelayanan pembukaan rekening, mesin pun sudah bisa. Nah, terusnya cetak rekening koran. Nah, terusnya penggantian kartu. Nah, di mesin tersebut. Jadi kami tidak nggak usah, maksudnya nggak usah antrian, nggak usah lagi datang ke cabang yang Ke ini, kantornya ya? ya tidak usah antri, nggak usah ngambil nomor antrian, di mesin itu aja, hanya mesin itu aja, itu sudah bisa melakukan apa aja yang tadi saya sebutkan. Iya. Dan kami pun sudah mengganti outlet dengan yang baru, wajah baru, terobosan baru. Jadi dulu mungkin outlet BNI yang masih masih lama, sekarang sudah mensuasa emerald, artinya kami sudah eh, memperoleh wajah kami untuk layanan seperti itu, Mbak. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Bapak nyebutin kalau ada customer yang datang buat komplain. Nah, kalau boleh tahu Pak, komplainnya tuh meliputi apa aja ya Pak? Baik tuh, Mbak. Untuk komplain sih banyak perbankan. Ada yang misalkan transaksi uangnya sudah terdebet tapi tidak keluar. Uangnya sudah ditransfer tapi tidak sampai ke tujuan. Nah, terusnya yang ya yang setahu saya yang kemarin-kemarin itu belakangan ini sebenarnya banyak, cuma kami itu tadi uang ketika diambil tidak tidak keluar tapi terdebet, ya kan. Nah, terusnya ditransfer tidak sampai tujuan. Adapun orang juga transfer tapi salah rekening. Banyak juga ya Pak? Banyak juga, benar sekali. Biasanya pengaduan gitu bisa diadukan lewat nomor telepon atau ada kontak kontak dihubungin khusus Pak? gitu gak, Pak? Oh, pastinya ada. BNI untuk meningkat layanan ada. Silahkan, hal-hal seperti itu bisa dihubungi di 15.046. Bisa sekali. 15.046. 15.046 ya. Ya. Lanjut nih Pak, kapan sebuah marketing di Bank BNI ini mulai dijalankan? Nah, kapan jalan? Ya, ketika target para pemasar atau penjual ini sudah ada. Jadi mereka itu ada targetnya. Target individu, target outlet, target cabang. Nah, di situ sebenarnya per awal pun kita harus sudah jalan. Per awal Januari kita harus jalan karena target sudah ada. Kami harus berjalan sesuai target masing-masing, KPI masing-masing. Di situ, Mbak.
apakah ada konsekuensinya sih Pak jika targetnya tuh belum tercapai? Pasti ada, pasti, yaitu bisa mulai dilakukan. Pertama itu ada tahapannya. Kenapa kok bisa tidak tercapai? Ya awal biasanya kita coaching. Coaching itu istilah kata tatap muka antara supervisor dengan tim dengan bawahannya. Kenapa? Kenapa apa sehingga tidak mencapai target. Nah, kalau misalkan emang terus menerus ya biasanya dimutasi, Mau dimutasi. ya dipindahkan ke unit lain. Seperti itu. Ada itunya tadi. Oke, di balik penjelasan Bapak nih tadi semua strateginya, kapan marketing mulai dijalankannya dan tujuannya. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana divisi marketing ini bekerja dengan cara apa? Strategi marketing, terus strategi marketing, dan yang kedua tadi gimana, Mbak? Tadi kan Bapak ngejelasin tentang semua strateginya udah, kapan marketing mulai jalankannya juga udah nih Pak. Nah, kalau boleh tahu cara divisi marketing ini bekerja dengan cara apa gitu Pak, mempromosikan dengan cara apa? Oh, strategi dengan cara apa? Iya. Nah, atau memberikan promo-promo Iya. ya. oh gitu. Package-package. Iya. Tadi kan caranya itu kan strategi marketing itu kan itu melalui media sosial. Iya. Itu salah satunya. Ya, yang kedua itu pastinya ada hadiah. Berupa apa tuh Pak? Hadiahnya biasanya ada kendaraan yang udah itu kan kayak Benny Durian Runtuh, ada di situ ada kendaraan, ada mobil ya kan, mobil, motor, ya kan, gadget. Dan terusnya segi marketing kami itu tadi Mbak benar, mungkin promonya itu biasanya kalau kami itu ada potongan bunga. Ya, bunga misalkan di pasaran itu 13 ya kan, 13% per annum atau per tahun, tapi kami bisa menurunkan bunga menjadi 8,75, menjadi 9, menjadi 7 gitu. Promo Itu promo. Bisa diadain, juga cashback. diadain sebulan sekali atau rutin setahun Atau sekali? dengan waktu tertentu aja gitu Pak? Tidak. Kita melihat dari persaingan, Mbak. Jadi kalau misalkan dan target kita ya, persaingan juga misalkan dari bank sebelah, bank tetangga itu memberikan suku bunga yang rendah, sedangkan kami juga masih target kami masih jauh, ya mungkin manajemen melihat akan bersaing juga dengan bunga tetangga, bank tetangga gitu. Iya. Ya, bisa dengan itu tadi apa, penurunan bunga dengan melihat Persaingan saing ya, lewat persaingan. Benar. Promo-promo dikeluarkan ya Pak ya. Benar sekali, Mbak. Oke, Bapak kan udah lama nih berkecimpungan di dunia marketing. Nah, selama itu Bapak pernah dapat tantangan buat jadi divisi marketing di perusahaan? Ya, divisi marketing ini divisi yang penuh tantangan. Yaitu apa? Yaitu targetnya apa? Targetnya itu banyak, baik itu ada di KPI kami. Setiap marketing itu mempunyai KPI-nya masing-masing. Itu targetnya. Kalau saya pribadi itu targetnya yaitu ada namanya tabungan, ada yang namanya mobile banking, ada yang namanya kredit. Nah, kreditnya ini ada namanya kredit customer. Nah, kredit customer ini ada yang namanya kredit fleksi, ada gria. Nah, itu customer, fleksi dan gria itu. Fleksi itu apa? Fleksi itu KTA, gria itu apa? Gria itu KPR atau rumah. Nah, terus ada lagi target kami terhadap pembukaan rekening. Nah, terusnya peningkatan tabungan. Itu tadi kita mendekati nasabah untuk meningkat tabungan, untuk tidak keluar tabungan. Nah, seperti itu Mbak target-target ya saya sendiri. Nah, Lanjut nih Pak, bagaimana Bapak mengembangkan hubungan ruang lingkup dengan pihak eksternal, contohnya seperti nasabah dan customer? membangun hubungan Iya, hubungan ruang lingkup. Nah, kalau kami sih membangun hubungannya itu yaitu sih kami ada database, kami memiliki database ya kan di itu tadi di di unit kami. Nah, nasabah-nasabah ini yaitu kita apa biasanya Mbak kita WA blast,
kita WA di WhatsApp, terusnya kita kunjungi, ya kita tanyain kabar, ya kan Mbak. Nah seperti itu sih, kita datengin ke rumahnya, itu kami membangun hubungannya sih Mbak. Nah datang ke kantornya, kita nanyakan apa, misalkan ada kendala apa, kekurangan kami apa, nah apa yang bisa kami bantu, seperti itu, untuk menjaga hubungan kerjasama kami dengan customer. Jadi lumayan erat juga ya Pak hubungannya. Ya, itu harus erat, karena itu tadi kami melihat persaingan begitu ketat, jadi kita harus erat hubungan dengan customer. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dilakukan jika menghadapi customer yang terdapat banyak keluhan? Ya, biasanya kita menghadapinya itu ya pastinya dengan empati, dengan empati, dengan penuh perhatian, dan ya kalau terus-terus selama ini nggak terus-terusan juga sih, ketika dia komplain kita atasin, alhamdulillah kebanyakannya terselesaikan. Nah gitu, tidak terus menerus juga gitu. Tidak berulang dengan satu customer gitu ya Pak? Iya benar sekali, tidak berulang dengan satu customer. Jadi masalahnya terselesaikan dengan baik ya Pak? Ya selesaikan dengan baik, dan kita puaskan kembali lah, jangan sampai kecewa, Kabur terus ke bank lain ya Pak nah ya? itu makanya itu tantangan kami juga itu. Gitu. Jadi gitu Riz, hubungan antara Iya. marketing dengan masyarakat. Oke. Apalagi hubungannya dengan customer dan nasabah ya, selalu menjaga hubungan erat dan biar nasabah tuh nggak kabur. Nah intinya ke situ, kita benar-benar menjaga agar kita royal terhadap nasabah. Ya intinya itu supaya tidak kabur sih, benar ya, karena persaingan yang begitu ketat gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya untuk meluangkan wawancara kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman, ada Ikrim Hazifa yang menjadi kameramen, dan ada Rizky Nurhamidah menjadi editor. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.